Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifadin Nugroho. Saya merupakan mahasiswa dari kelas D61. Terima kasih kepada Ibu Norma Fitri STMM MT selaku dosen pengemban mata kuliah Elektronika Industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya. Saya mengangkat judul dengan pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau yang disebut dengan PLTGU UPDK Kramasan. Perkembangan pembangkit listrik di wilayah Sumatera Selatan. Semakin meningkatnya kebutuhan listrik di wilayah Sumatera Selatan, sehingga pada saat ini mengharuskan perusahaan PT PLN Persero untuk membangun sistem pembangkitan untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Sumatera Selatan. Pada tanggal 10 Februari 2014, itu merupakan pertama kalinya pengoperasian PLTGU UPDK Kramasan. UPDK Kramasan adalah unit pelaksana pengendali dan pembangkitan wilayah Sumatera bagian selatan, yang tepatnya pada daerah Kramasan. Dari PLTGU Kramasan, ini mempunyai dua buah unit, yang mana masing-masing unitnya itu memiliki kapasitas 40 MW dengan bahan bakar gas dan mulai beroperasi pada tahun 2017. Ini merupakan lokasi dan set plan dari PLTGU UPDK, yang mana di bagian kiri ini merupakan peta geografis dari PT PLN Persero UPDK Kramasan, dan bagian kanan ini merupakan desain unit PLTGU UPDK Kramasan. PLTGU UPDK Kramasan ini menggunakan sistem combined cycle, yaitu gabungan antara PLTG perusahaan listrik tenaga gas dan PLTU perusahaan listrik tenaga uap. PLTGU UPDK Kramasan ini berkapasitas 80 MW, yang masing-masing kapasitas unit, setiap unit itu sebesar 40 MW, yang dihasilkan dari generator gas turbin sebesar kurang lebih 27 MW dan masing-masing generator turbin uap sebesar 13 MW. Namun, masing-masing unit dayanya dikonsumsi sendiri sebesar 2 MW untuk operasional PT PLN Persero UPDK Kramasan, sehingga daya yang dapat dipasarkan sebesar 2 kali 38 MW atau untuk keseluruhannya sebesar 76 MW. Komponen utama dari PLTGU UPDK Kramasan yakni kompresor, ruang pembakaran, combustion chamber, gas turbin, heat recovery steam generator atau yang disingkat dengan HRSG, turbin uap, kondensor, generator, dan sistem water treatment plant atau yang disebut dengan UTP. Nah, ini merupakan bagan yang digunakan dari PLTGU UPDK Kramasan. Nah, sistem ini menggunakan sistem combined cycle, yakni gabungan dari Brayton cycle dan Raikkonen cycle. Yang mana Brayton cycle ini adalah sistem dari PLTGU dan Raikkonen cycle ini adalah sistem dari PLTU. Pertama-tama, kompresor ini digunakan untuk menghasilkan angin, yang mana kompresor ini digunakan untuk menyaring udara dan membuat
angin yang membuat udara bertekanan yang akan dialirkan menuju ruang pembakaran atau yang disebut dengan kombustor. Nah, disinilah pertemuan antara udara, kemudian antara bahan bakar, yakni gas fuel, dan antara pemicu pembakaran tersebut. Sehingga di sini menghasilkan gas expand atau gas bertekanan yang kemudian dialirkan untuk memutar gas turbin, sehingga menghasilkan putaran tersebut menghasilkan energi listrik untuk memutar generator. Hasil dari gas buang yang masih berada di gas turbin ini, dari sisa pembakaran ini dimanfaatkan untuk sistem Rankine cycle atau pada sistem PLTU. Kurang lebih sebesar 500 derajat Celcius, suhu dari gas buang yang dihasilkan dari sistem PLTU ini kemudian dialirkan menuju heat recovery generator. Awal mulanya untuk air yang akan digunakan pada sistem PLTU ini itu telah diolah melalui sistem dari water treatment plant, kemudian dipanaskan. Setelah dipanaskan untuk menghilangkan senyawa-senyawa seperti mineral dan lain-lain, kemudian air tersebut atau yang disebut dengan the main water ini dialirkan melalui pompa ini. Dialirkan menuju heat exchanger atau economizer. Suhu di sini sekitar kurang lebih 50 derajat Celcius, dan suhu di sini kurang lebih sekitar 250 derajat Celcius karena hasil pembuangan dari sistem heat recovery generator ini sekitar 250 derajat Celcius. Dan air ini pada saat keluar ini suhunya telah mencapai kurang lebih suhunya sekitar 100 derajat Celcius. Pemanfaatan dari heat exchanger economizer ini agar sistem pemanasan air lebih efisien yang akan dilanjutkan oleh heat recovery generator ini. Sehingga sistem akan lebih berjalan secara maksimal. Air yang telah atau the main water yang telah melalui proses ini akan menghasilkan uap bertekanan yang digunakan untuk memutar turbin atau steam turbin. Steam turbin di sini, yang steam turbin tersebut kemudian memutar sistem generator uap, sistem generator, sehingga akan menghasilkan energi listrik. Kemudian untuk sisa dari pemanasan ini atau gas buang ini kemudian akan dibuang melalui cerobong asap atau gas buang. Dan sistem ini berjalan secara kontinu. Maksudnya setelah melewati sistem dari heat recovery generator atau HRSG ini, kemudian air akan diolah kembali melalui sistem kondensator ini untuk mengubah uap menjadi air kembali dan kemudian
masuk ke dalam cooling water kembali. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih atas waktunya kepada Ibu Norma. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.